Baik, selamat siang untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul reaksi adisi elektrofilik dan nukleofilik. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Malona Gersang dan rekan saya. Saya Naila ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh dikecilkan dikit nih? Oke. Elektrofilik. Elektrofilik sendiri merupakan satu elektron atau spesies yang bermuatan positif atau mempunyai orbital kosong dengan notasi umum E besar dengan E positif. Reaksi adisi elektrofilik adalah reaksi di mana substrat awal diserang oleh elektrofil atau zat yang kekurangan elektron dan menghasilkan penambahan satu atau lebih molekul yang relatif sederhana melintasi ikatan rangkap. Reaksi adisi elektrofilik terjadi apabila gugus yang pertama menyerang suatu ikatan rangkap reaksi elektrofil. Reaksi adisi elektrofilik ditemukan pada senyawa C atau karbon yang mengandung ikatan rangkap antara dua atom C serta seperti alkena dan alkuna. Baik, berikut merupakan contoh sederhana dari elektrofilik, di mana ada gugus karbon ikatan rangkap, yaitu mengikat H dengan parsial plus dan gugus X dengan parsial min, di mana gugus X tersebut akan menjadi gugus datang dengan bermuatan min, di mana akan menghasilkan reaksi dengan ikatan reaksi dengan pemutusan ikatan menghasilkan karbon mengikat satu karbon dan berikatan dengan satu hidrogen dan mengikat satu gugus pergi. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi adisi elektrofilik. Pada senyawa alkena terdapat elektron pi yang letaknya lebih jauh dari inti dibandingkan elektron pada ikatan O, sehingga lebih mudah diserang oleh suatu elektrofil. Elektron pi adalah suatu nukleofil lemah. Ikatan rangkap karbon-karbon kaya akan elektron dan dapat disumbangkan kepada spesies elektrofilik. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, adisi elektrofilik pada alkena asimetris akan menghasilkan karbokation yang lebih tersubstitusi yang kemudian dengan cepat bereaksi dengan nukleofil menghasilkan produk akhir. Yang kedua, urutan stabilitas karbokation adalah karbokation tersier lebih besar dari karbokation sekunder atau ikatan sekunder lebih besar dari ikatan primer dan ikatan primer lebih besar dari metil. Selanjutnya yaitu karakteristik jenis-jenis reaksi adisi elektrofilik. Yang pertama, reaksi adisi dengan halogen. Reaksi adisi dengan brom digunakan untuk membedakan senyawa alkena atau ikatan karbon dengan dua rangkap dengan sikloalkana. Hal ini karena kedua senyawa mempunyai isomer fungsional atau rumus molekul sama tetapi gugus fungsi berbeda.
Selanjutnya, alkena dapat bereaksi dengan brom sehingga warna merah coklat dari brom hilang menjadi tidak berwarna. Akan tetapi, sikloalkana bereaksi dan warna merah coklat dari brom tetap. Alkena ditambah brom akan bereaksi dan menghasilkan warna merah coklat dari brom hingga sikloalkana ditambah brom tidak bereaksi menghasilkan warna merah coklat dari brom tetap. Berikut merupakan contoh dengan mereaksikan brom, di mana di sini ada 2 butena ditambahkan brom menghasilkan 23 dibromobutana. Atau pada reaksi ini warna si brom itu menjadi hilang atau larutan tersebut tidak berwarna. Contoh yang kedua ada 2 butan dihasilkan dengan brom menghasilkan 2233 tetrabromobutana. Di sini juga menghasilkan tidak berwarna. Baik, reaksi yang selanjutnya itu adalah reaksi adisi dengan hidrogen halida atau hidrohalogenasi. Bila elektrofil yang ditambahkan tidak seperti halogen, tak simetris seperti halnya alkena tak simetrik. Hal ini terjadi dalam kasus hidrogen halida yang urutan sifat halida pada alkena adalah Hi lebih besar dari HBr, lebih besar dari HCl, lebih besar dari HF, sesuai dengan urutan kuat asamnya. Adisi proton ke alkena berperan sebagai penentu laju reaksi, diikuti serangan nukleofil, hal yang menyempurnakan reaksi adisi. Pada mekanisme adisi elektrofilik, elektron Pi yang memulai serangan terhadap elektrofil membentuk karbokation yang stabil. Selanjutnya, nukleofil menyerang karbokation untuk membentuk produk. Karena serangan awal dilakukan oleh elektron Pi terhadap sebuah elektrofil, maka adisi HX pada alkena disebut reaksi adisi elektrofil atau menyukai elektron. Berikut merupakan contoh dari reaksi elektrofilik dengan gugus brom, di mana ikatan rangkap CH2 mengikat CH, mengikat Br, terputus menghasilkan CH2 positif, CH mengikat H dan mengikat Br, di mana gugus datang yaitu Br dengan muatan negatif menghasilkan CH2 berikatan dengan Br, lalu berikatan dengan CH, dan CH berikatan dengan H dan berikatan dengan Br. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, mekanisme pembentukan reaksi adisi nukleofilik seperti yang ada pada PPT. Berikut adalah reaksi dengan amina primer, di mana reaksi antara amina primer dan alhida atau keton akan menghasilkan turunan amina bersama dengan air, sehingga reaksinya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Awalnya nitrogen nukleofilik milik amina menyerang karbonil, lalu ikatan rangkap karbon oksigen terputus dan ikatan sigma karbon nitrogen baru terbentuk. Sekarang proton ditransfer dari amina ke atom oksigen. Pada langkah selanjutnya dari reaksi adisi nukleofilik ini, gugus OH selanjutnya
terprotonasi dan air dihilangkan. Atom karbon sekarang membentuk ikatan rangkap dengan nitrogen milik amina. Nitrogen ini sekarang dideprotonasi untuk menghasilkan produk imina yang dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik jenis reaksi adisi pada nukleofilik. Aldehida pada umumnya lebih reaktif dibanding keton dalam reaksi adisi nukleofilik karena ada dua alasan, yaitu sterik dan elektronik. Secara sterik, adanya dua substituen R yang relatif besar dalam keton dibanding hanya ada satu dalam berarti bahwa nukleofil penyerang dapat mendekati aldehida lebih dan tingkat transisi yang menghasilkan intermediate tetrahedral kurang terintangi pada aldehida dan keton. Lalu secara elektronik, aldehida lebih reaktif dibanding keton karena mengangkat polaritas gugus karbonil aldehid lebih tinggi. Dengan kata lain, aldehida kurang stabil dibanding keton karena hanya ada satu gugus alkil yang menstabilkan karbon-karbonil aldehida yang bermuatan positif daripada dua gugus alkil pada keton. Selanjutnya ada aturan Markov-Nikov. Markov-Nikov menyatakan bahwa dengan penambahan asam protik HX pada alkena menyebabkan hidrogen asam H terikat pada atom karbon dengan substituen alkil yang lebih sedikit dan halida X terikat pada atom karbon dengan substituen alkil lebih banyak. Lalu, aturan tersebut dapat dinyatakan dengan hidrogen asam ditambahkan ke atom karbon yang memiliki jumlah atom hidrogen lebih banyak atau kaya atom hidrogen, sedangkan halida X ditambahkan ke atom karbon dengan yang jumlah atom hidrogennya sedikit atau miskin atom hidrogen. Seperti yang dilihat pada diagram energi reaksi adisi elektrofilik memiliki dua puncak transition stage yang dibatasi oleh pembentukan intermediate karbokation. Tingkat intermediate yang lebih tinggi dibandingkan tingkat energi alkena awal, tetapi keseluruhan reaksi adalah eksergonik. Tahap pertama, protonasi alkena menghasilkan intermediate kation, berjalan relatif lambat, akan tetapi sekali terbentuk, karbokation tersebut dengan cepat bereaksi dengan nukleofil dan menghasilkan produk akhir reaksi adisi. Kaidah Markov-Nikov adalah pembentukan karbokation yang paling stabil selama proses adisi. Adisi ion hidrogen untuk satu atom karbon pada alkena menghasilkan muatan positif pada atom karbon lainnya, sehingga terbentuk karbokation intermediate. Atom H dari HX akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap, yang mengikat H lebih banyak, atau atom H dari HX akan terikat pada atom C yang berikatan rangkap, yang mengikat gugus alkil yang lebih sederhana. Atom X akan cenderung terikat pada atom karbon yang mengikat gugus alkil yang lebih panjang, kecuali bila ada pengaruh gugus lain yang berpengaruh terhadap muatan atom C pada ikatan rangkap. Baik, sekianlah presentasi dari kami. Saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan kami yaitu reaksi adisi elektrofilik terjadi apabila gugus yang pertama menyerang suatu ikatan rangkap reaksi elektrofil. Pada aturan Markov-Nikov, penambahan asam protik HX pada alkena menyebabkan hidrogen asam atau H terikat pada atom karbon dengan substituen
substituen alkil yang lebih sedikit. Dan halida atau X terikat pada atom karbon dengan substituen alkil lebih banyak, seperti halnya reaksi adisi terjadi pada hidrokarbon tak jenuh. Seperti alkena dan alkuna ini merupakan reaksi adisi elektrofilik, sedangkan adisi nukleofilik terjadi pada senyawa keton dan aldehid. Reaksi adisi terjadi jika senyawa karbon yang punya ikatan rangkap menerima atom atau gugus atom lain sehingga ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi terjadi dari ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap menjadi ikatan jenuh. Molekul tak jenuh dapat menerima tambahan atom atau gugus dari suatu reaksi. Sekianlah dari presentasi kami, yaitu kelompok 1. Kami minta maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Kami mengucapkan terima kasih.